Islam, Samiri adalah tokoh yang disebutkan dalam Al-Quran terkait dengan peristiwa pembuatan patung anak lembu emas oleh Bani Israel ketika Nabi Musa sedang berada di Gunung Sinai untuk menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Samiri berperan sebagai sosok yang menyesatkan kaum Bani Israel untuk menyembah patung anak lembu emas tersebut, yang akhirnya menyebabkan mereka jatuh ke dalam dosa syirik. Di sebuah negeri yang jauh, di masa yang penuh dengan kebesaran dan kezaliman, lahirlah seorang anak yang kelak dikenal sebagai Samiri. Ia bukanlah anak dari kalangan yang mulia atau terpandang, namun takdirnya akan mengukir jejak yang membekas dalam sejarah umat manusia, khususnya dalam kisah Bani Israel. Samiri tumbuh di tengah kaum yang diperbudak di bawah kekuasaan Fir'aun, raja Mesir yang kejam dan arogan. Sejak kecil, Samiri dikenal sebagai anak yang berbeda. Ia memiliki kecerdasan dan kelicikan yang luar biasa, jauh melampaui anak-anak seusianya. Ketika anak-anak lain bermain dengan polos, Samiri lebih suka menyendiri, mengamati dunia di sekitarnya dengan pandangan yang tajam dan penuh perhitungan. Dalam hatinya, tersimpan perasaan iri dan ambisi yang kelak akan membawanya pada jalan yang gelap. Ketika Samiri beranjak dewasa, suara tentang seorang lelaki bernama Musa mulai terdengar di seluruh Mesir. Musa, seorang laki-laki dari kalangan Bani Israel yang telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai nabi, datang dengan membawa ajaran tauhid dan menantang kekuasaan Fir'aun. Samiri, yang pada awalnya tertarik pada kekuatan Musa, akhirnya bergabung dengan kaumnya dalam perjalanan panjang untuk keluar dari Mesir, melarikan diri dari perbudakan menuju kebebasan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, di dalam hati Samiri tidak ada keimanan yang sejati. Ia menyimpan kecemburuan terhadap Musa yang dihormati oleh Bani Israel. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan mukjizat seperti terbelahnya Laut Merah, Samiri menyaksikan semuanya, tetapi hatinya tetap keras. Ia melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Musa, namun ia lebih terpikat oleh keinginan untuk memiliki pengaruh yang sama. Setelah Bani Israel berhasil lolos dari kejaran Fir'aun dan menyeberangi Laut Merah, mereka tiba di kaki Gunung Sinai. Disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil Nabi Musa untuk menerima wahyu yang akan menjadi pedoman hidup bagi kaumnya. Musa pun meninggalkan kaumnya selama 40 hari, mempercayakan saudaranya Harun untuk menjaga Bani Israel selama ketiadaannya. Namun di saat inilah Samiri melihat peluang besar. Dengan kelicikan dan kefasihan bicaranya, ia mulai menanamkan keraguan dalam hati Bani Israel. Ia berbicara tentang Musa yang telah lama pergi, membuat mereka percaya bahwa Musa mungkin tidak akan kembali. Samiri menghasut mereka dengan ide bahwa mereka membutuhkan sesuatu yang dapat dilihat dan disentuh, sesuatu yang dapat mereka sembah. Dengan licik, Samiri mengumpulkan perhiasan emas dari Bani Israel dengan dalih untuk digunakan dalam ibadah. Emas itu kemudian dilelehkannya dan dibentuk menjadi sebuah patung anak lembu yang bersinar, seolah-olah hidup. Dengan tipu dayanya Samiri berkata kepada Bani Israel, "Inilah Tuhanmu dan Tuhan Musa," tetapi ia telah melupakannya. Bani Israel yang keimanannya lemah tergoda oleh bujukan Samiri. Mereka mulai menyembah patung anak lembu emas itu, melupakan ajaran tauhid yang dibawa Musa. Harun yang ditinggalkan untuk menjaga kaumnya mencoba memperingatkan mereka, tetapi pengaruh Samiri terlalu kuat. Ketika Musa kembali dari Gunung Sinai dengan membawa loloh wahyu, ia melihat kaumnya menyembah patung anak lembu emas. Amarahnya pun memuncak. Musa menghadapi Samiri, menegurnya dengan keras atas tindakannya yang menyesatkan. Samiri yang tak mampu mengelak dari kesalahannya dihadapkan pada hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukum Samiri dengan pengasingan. Ia dikutuk untuk hidup terasing, tidak ada yang boleh mendekatinya, dan ia pun didera rasa takut yang tiada henti. Setiap kali ada orang yang mendekat, ia akan berteriak, "Jangan sentuh aku." Samiri terkutuk untuk hidup dalam kesepian dan ketakutan yang abadi,
sebagai balasan atas tindakannya yang telah menyesatkan banyak orang. Dengan hukuman itu, Samiri menghilang dari kisah Bani Israel, tetapi pelajarannya tetap dikenang. Kisahnya menjadi peringatan bagi semua umat manusia tentang bahaya kesombongan, iri hati, dan penyimpangan dari jalan yang benar. Samiri, yang lahir dari kalangan biasa, menciptakan bencana besar bagi kaumnya. Namun pada akhirnya ia menerima balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut adalah tokoh dan peristiwa yang berkaitan dengan Samiri. Nabi Musa. Nabi Musa adalah nabi yang diutus untuk membimbing Bani Israel keluar dari perbudakan di Mesir dan membawa mereka menuju tanah perjanjian. Dalam peristiwa ini Nabi Musa sedang berada di Gunung Sinai untuk menerima wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 40 hari. Selama ketidakhadirannya, Samiri memanfaatkan kesempatan untuk menyesatkan Bani Israel. Pada suatu masa dalam sejarah Bani Israel, Nabi Musa menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk pergi ke Gunung Sinai. Di sana, ia akan menerima petunjuk ilahi yang tertulis dalam Taurat. Sebelum berangkat, Nabi Musa mempercayakan kepemimpinan kaumnya kepada saudaranya, Harun. Ia berharap bahwa Harun akan membimbing Bani Israel dengan baik selama ia tidak ada. Namun, setelah kepergian Nabi Musa, seorang laki-laki bernama Samiri mulai menyebarkan hasutan di antara Bani Israel. Samiri dikenal sebagai seseorang yang pandai memanipulasi orang lain, dan ia menggunakan kesempatan ini untuk menyesatkan mereka. Dengan kecerdasannya, Samiri mengumpulkan semua perhiasan emas yang dimiliki kaum Bani Israel. Ia kemudian mencairkan perhiasan itu dan membentuknya menjadi patung anak sapi yang tampak bersinar. Dengan tipu muslihatnya, Samiri meyakinkan Bani Israel bahwa patung anak sapi itu adalah Tuhan mereka yang sebenarnya. Samiri berkata bahwa inilah Tuhan yang membawa mereka keluar dari Mesir. Pengaruh Samiri begitu kuat sehingga sebagian besar Bani Israel terpesona oleh patung emas itu dan mulai menyembahnya. Harun, yang mengetahui perbuatan sesat ini, mencoba menghentikan mereka. Ia mengingatkan Bani Israel tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang satu dan tentang Nabi Musa yang sedang berkomunikasi dengannya. Namun mereka tidak mendengarkan Harun. Beberapa bahkan mengancam keselamatannya, membuat Harun terpaksa menunggu kepulangan Musa agar tidak menimbulkan kekacauan lebih lanjut. Ketika Nabi Musa kembali dari Gunung Sinai, ia terkejut dan marah melihat kaumnya telah tersesat. Dengan penuh amarah, Musa memecahkan lempengan Taurat yang dibawanya. Ia kemudian menghadap Harun dan bertanya mengapa hal ini dibiarkan terjadi. Harun menjelaskan situasinya dan bagaimana ia telah mencoba mencegah penyembahan berhala tanpa memicu kekerasan di antara mereka. Musa kemudian menghadapi Samiri. Ia menegurnya dengan keras, mempertanyakan apa yang mendorong Samiri melakukan tindakan sesat ini. Samiri mengakui kesalahannya dan mencoba membela diri dengan berbagai alasan. Namun, Nabi Musa tidak menerima pembelaan Samiri dan menghukumnya. Musa memerintahkan agar patung anak sapi itu dihancurkan dan serbuknya dilemparkan ke laut. Kisah Samiri dan Nabi Musa mengajarkan tentang pentingnya keteguhan iman dan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa ini juga menjadi pengingat bagi Bani Israel tentang bahaya dari kesesatan dan betapa mudahnya manusia bisa terpengaruh oleh tipu muslihat. Harun alaihissalam. Harun, saudara Nabi Musa, ditinggalkan untuk menjaga Bani Israel saat Musa pergi ke Gunung Sinai. Namun, meskipun Harun telah memperingatkan kaumnya agar tidak tergoda oleh ajakan Samiri, banyak dari mereka tetap mengikuti ajakan Samiri dan menyembah patung anak lembu emas. Pada suatu masa setelah Bani Israel dibebaskan dari belenggu Mesir, mereka mengikuti Nabi Musa ke sebuah padang pasir yang luas dan kering. Nabi Musa menerima perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala harus pergi ke Gunung Sinai untuk menerima wahyu yang penting bagi umatnya. Sebelum berangkat, Nabi Musa menyerahkan kepemimpinan sementara kepada saudaranya Nabi Harun untuk menjaga Bani Israel agar tetap dalam jalan yang benar. Selama Nabi Musa tidak ada, muncul seorang pria bernama Samiri yang memiliki kemampuan dan pengaruh besar untuk mempengaruhi orang lain.
Dengan licik, Samiri memanfaatkan ketidakhadiran Nabi Musa untuk menyebarkan kebingungan di antara Bani Israel. Ia meminta mereka menyerahkan perhiasan emas mereka dengan dalih akan menggunakannya untuk membuat sesuatu yang luar biasa. Samiri kemudian mencairkan emas itu dan menciptakan sebuah patung anak sapi yang bersinar cemerlang. Dengan tipu daya, ia berkata kepada Bani Israel bahwa patung inilah yang telah menyelamatkan mereka dari perbudakan di Mesir. Patung anak sapi ini disebut sebagai Tuhan mereka yang nyata di hadapan mata. Nabi Harun melihat kejadian ini dengan prihatin dan berusaha mengingatkan kaumnya tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Ia memperingatkan mereka bahwa tindakan menyembah patung adalah kesalahan besar dan melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, upayanya tidak diindahkan oleh banyak orang. Beberapa dari mereka bahkan menantang otoritas Harun, mengancamnya jika ia mencoba menghalangi mereka. Dalam situasi yang sulit ini, Harun berusaha menenangkan keadaan. Ia tidak ingin terjadi kerusuhan atau kekerasan di antara kaumnya, sehingga memilih untuk menunggu kepulangan Musa. Ia berharap bahwa dengan kembalinya Musa, masalah ini bisa diselesaikan dengan bijaksana. Ketika Nabi Musa kembali dan melihat kaumnya tersesat, ia sangat marah. Musa segera menghancurkan patung anak sapi itu dan menegur keras Samiri. Ia bertanya mengapa Samiri melakukan hal seperti itu dan mengkhianati kepercayaan yang diberikan kepadanya. Samiri beralasan bahwa ia hanya mencoba memenuhi keinginan kaumnya yang gelisah. Nabi Musa tidak terpengaruh oleh alasan Samiri. Ia menegaskan kembali ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa dan menegur kaumnya karena telah berpaling dari iman mereka. Patung anak sapi itu dihancurkan dan serbuknya dilemparkan ke laut sebagai peringatan atas dosa besar yang telah dilakukan. Kisah ini mengajarkan kepada kita tentang pentingnya ketaatan dan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta betapa mudahnya manusia bisa tersesat ketika dipengaruhi oleh orang yang salah. Bani Israel pun diingatkan untuk selalu berpegang pada iman yang kuat dan tidak terpengaruh oleh tipu daya duniawi. Bani Israel, kaum Bani Israel adalah bangsa yang dibimbing oleh Nabi Musa keluar dari Mesir. Meskipun telah menyaksikan berbagai mukjizat, mereka tetap tergoda oleh Samiri untuk menyembah patung anak lembu emas saat Musa tidak bersama mereka. Tindakan ini mencerminkan kelemahan iman mereka dan menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah bebas dari perbudakan di Mesir dan melewati lautan dengan keajaiban yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan melalui Nabi Musa, Bani Israel menetap di kaki Gunung Sinai. Di tempat ini, Nabi Musa menerima perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendaki gunung tersebut selama 40 hari dan 40 malam untuk menerima Taurat. Sebelum pergi, Nabi Musa mempercayakan tugas kepemimpinan sementara kepada saudaranya, Nabi Harun. Selama masa penantian itu, ada seseorang di antara Bani Israel bernama Samiri. Dengan kelicikan dan kepintarannya, ia berhasil memanipulasi pikiran orang-orang. Samiri menghasut Bani Israel dan mengumpulkan semua perhiasan emas yang mereka bawa dari Mesir. Ia meyakinkan mereka bahwa dengan logam mulia itu, ia akan membuat sesuatu yang bisa mereka sembah. Samiri mencairkan emas tersebut dan membentuknya menjadi patung anak sapi yang bersinar gemerlap. Ketika patung itu selesai, Samiri berkata kepada Bani Israel bahwa inilah Tuhan mereka yang sebenarnya yang telah membebaskan mereka dari Mesir. Kecerdasan Samiri dalam berbicara membuat sebagian besar Bani Israel terpesona oleh patung tersebut dan mulai menyembahnya, mengabaikan peringatan dari Nabi Harun. Nabi Harun mencoba sekuat tenaga untuk mengingatkan kaumnya akan bahaya menyembah berhala dan mengajak mereka untuk tetap setia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, Bani Israel mengancam Nabi Harun dan memilih untuk tetap menyembah patung anak sapi itu. Nabi Harun tidak ingin memicu konflik yang lebih besar, jadi ia menunggu dengan sabar hingga Nabi Musa kembali. Setelah Nabi Musa kembali dan melihat patung anak sapi tersebut, ia sangat marah dan kecewa. Dalam amarahnya, ia menghancurkan lempengan Taurat yang dibawanya turun dari Gunung Sinai. Ia menghadapi Samiri dan Bani Israel,
menegur mereka atas tindakan mereka yang menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musa kemudian memerintahkan penghancuran patung anak sapi tersebut. Emas yang tersisa dihancurkan dan dilemparkan ke dalam laut. Samiri pun diberi hukuman yang setimpal atas kejahatannya. Kisah ini menjadi pengingat bagi Bani Israel tentang betapa rapuhnya iman mereka dan pentingnya ketaatan terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka belajar bahwa keimanan tidak boleh digoyahkan oleh hasutan dan tipu muslihat manusia. Peristiwa pembuatan anak lembu emas. Peristiwa ini terjadi ketika Samiri mengumpulkan perhiasan emas dari Bani Israel dan melelehkannya menjadi patung anak lembu. Ia kemudian mengatakan kepada Bani Israel bahwa inilah Tuhan mereka dan Musa telah melupakannya. Banyak dari Bani Israel yang tergoda dan mulai menyembah patung tersebut, menyimpang dari ajaran tauhid yang diajarkan oleh Musa. Ketika Nabi Musa pergi ke Gunung Sinai untuk menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia meninggalkan Bani Israel dalam pengawasan saudaranya, Nabi Harun. Masa penantian itu yang seharusnya menjadi waktu untuk memperkuat iman, ternyata menjadi ajang kegelisahan dan ketidakpastian bagi sebagian besar Bani Israel. Kegelisahan ini dimanfaatkan oleh seorang pria licik bernama Samiri. Samiri dengan kepintarannya mulai menyusupkan keraguan di antara Bani Israel. Ia berkata bahwa mereka membutuhkan sesuatu yang bisa dilihat dan disentuh, sebuah simbol yang nyata sebagai pengganti Nabi Musa yang telah pergi. Dengan berbagai tipu daya, Samiri mengumpulkan perhiasan emas yang dimiliki kaum Bani Israel, yang merupakan sisa-sisa rampasan dari Mesir. Ia meyakinkan mereka bahwa dari emas itu, ia akan membuatkan mereka sesuatu yang bisa mereka sembah. Setelah emas terkumpul, Samiri mencairkannya dan membentuk sebuah patung anak sapi. Ketika patung itu selesai dibuat, patung itu berkilauan dan menarik perhatian. Samiri dengan licik berkata kepada Bani Israel bahwa inilah Tuhan mereka yang telah mengeluarkan mereka dari tanah Mesir. Patung anak lembu emas itu menjadi simbol yang bisa mereka puja, sebuah objek fisik yang mereka pikir bisa menggantikan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak dari Bani Israel yang terpesona dan tersesat oleh perkataan Samiri. Mereka mulai menyembah patung anak lembu emas itu, melepaskan iman mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebenarnya. Nabi Harun yang melihat peristiwa ini dengan sedih, berusaha keras untuk mengingatkan mereka. Ia mengajak mereka kembali kepada keimanan yang benar, tetapi upayanya ditolak. Mereka bahkan mengancam Harun jika ia terus menghalangi mereka. Dalam situasi yang penuh tantangan ini, Nabi Harun memilih untuk menunggu kembalinya Nabi Musa. Ia berharap bahwa kedatangan saudaranya akan membawa perubahan dan memperbaiki kesalahan yang telah terjadi. Ketika Nabi Musa kembali dan melihat kaumnya yang tersesat, ia sangat marah dan kecewa. Dalam amarahnya, Musa segera menghancurkan patung anak lembu emas itu. Ia menegur Bani Israel dan Samiri atas penyimpangan mereka dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Patung itu dihancurkan menjadi serbuk dan dilemparkan ke laut sebagai peringatan bagi semua. Peristiwa ini mengajarkan kepada Bani Israel dan umat manusia tentang bahaya penyembahan berhala dan pentingnya keimanan yang teguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta betapa mudahnya manusia dapat tersesat tanpa bimbingan yang kuat. Hukuman untuk Samiri. Setelah Musa kembali dan melihat apa yang terjadi, ia sangat marah dan menghukum Samiri. Al-Quran menyebutkan bahwa Samiri dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diasingkan. Hidupnya terisolasi dari masyarakat dan tidak ada yang boleh mendekatinya. Hukuman ini adalah balasan atas tindakannya yang menyebabkan Bani Israel jatuh ke dalam dosa besar. Setelah Nabi Musa turun dari Gunung Sinai, ia disambut dengan pemandangan yang mengecewakan. Kaum Bani Israel yang dipimpinnya telah berpaling dan menyembah patung anak lembu emas yang dibuat oleh Samiri. Melihat kesesatan kaumnya, Nabi Musa sangat marah. Ia menghancurkan patung tersebut dan membuang serbuk emasnya ke laut,
simbolis atas kesalahan dan penyimpangan yang telah terjadi. Kemudian Nabi Musa memanggil Samiri. Ia bertanya kepada Samiri tentang alasan dibalik perbuatannya. Samiri menjawab dengan berbagai alasan, mengaku bahwa ia hanya mencoba memenuhi keinginan kaumnya yang rindu akan sesuatu yang dapat mereka lihat dan sembah. Namun Nabi Musa tidak terpengaruh oleh alasan tersebut. Ia tahu bahwa tindakan Samiri telah menyebabkan kerusakan yang parah pada iman kaumnya. Sebagai hukuman atas perbuatannya, Samiri dijatuhi hukuman yang berat. Ia diasingkan dari komunitasnya, tidak diizinkan lagi berinteraksi dengan Bani Israel. Hukuman pengasingan ini dimaksudkan agar Samiri merasakan kesepian dan penyesalan atas perbuatannya yang telah menyesatkan banyak orang. Selain itu, ia juga diberi peringatan bahwa setiap kali ia mendekati manusia lain, ia akan selalu berkata, "Jangan menyentuhku." Ini membuatnya terisolasi dan terasing secara sosial, menjadi pengingat akan dosa besar yang telah ia lakukan. Kisah hukuman Samiri mengajarkan bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi, dan penyimpangan dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat membawa hukuman yang berat. Ini juga menjadi pelajaran bagi Bani Israel dan generasi berikutnya tentang pentingnya memegang teguh iman dan tidak tergoda oleh keinginan duniawi. Dalam kisah Bani Israel, ada seorang pria yang bernama Samiri yang dikenal karena pengaruhnya yang buruk terhadap kaumnya. Selama kepergian Nabi Musa ke Gunung Sinai untuk menerima wahyu, Samiri mengambil kesempatan untuk menyesatkan Bani Israel. Ia mengumpulkan perhiasan emas mereka dan membuat patung anak lembu yang bersinar cemerlang. Dengan tipu daya, ia meyakinkan mereka bahwa patung tersebut adalah Tuhan yang membawa mereka keluar dari Mesir. Samiri, dalam versinya yang dianggap sebagai Dajjal, adalah perwujudan dari penipuan dan pengkhianatan yang mendalam. Ia menggunakan kemampuannya untuk memanipulasi pikiran dan hati orang-orang di sekitarnya, menjauhkan mereka dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang benar. Samiri adalah simbol dari kekuatan jahat yang berupaya merusak iman dan kepercayaan. Ketika Nabi Musa kembali dan menyadari apa yang telah terjadi, ia marah dan segera menghancurkan patung anak lembu tersebut. Ia kemudian menghadapi Samiri dan menegurnya atas perbuatannya yang merusak. Nabi Musa menghukum Samiri dengan pengasingan, membuatnya hidup dalam kesendirian dan ketidakmampuan untuk berhubungan dengan orang lain. Samiri dikutuk untuk mengucapkan, "Jangan menyentuhku," setiap kali bertemu dengan orang lain, menjadi pengingat akan dosa dan tipu muslihatnya. Dalam pandangan Islam, Samiri yang dijuluki Dajjal ini adalah pelajaran tentang bahayanya tergoda oleh penyesatan dan kebohongan. Ia mengajarkan kita bahwa kekuatan jahat dapat muncul dalam berbagai bentuk dan kita harus selalu waspada, serta berpegang teguh pada keimanan yang benar. Dalam ayat 97 ada ayat yang berbunyi, "Janganlah menyentuh aku." Menurut Ibnu Katsir, Samiri telah diusir dari khalayak ramai, ditambah lagi hukuman di akhirat pasti lebih dahsyat dengan siksaan api neraka buat selama-lamanya. Menurut Muhammad Ibnu Ishaq, penyusun kitab Sirat Ar-Rasulullah, meriwayatkan kisah dari Ibnu Abbas mengatakan bahwa Samiri adalah seorang penduduk Bajarma dan dia berasal daripada kaum yang menyembah berhala. Dalam dirinya telah tertanam kecintaan kepada penyembahan terhadap patung dan berhala sapi. Samiri menampakkan dirinya adalah pengikut Musa di hadapan Bani Israel, namun hatinya bergelojak dengan kepercayaan nenek moyangnya. Menurut Muhammad Ibnu Ishaq, Samiri adalah nama panggilan bagi seorang individu kufur bernama Musa bin Jufar. Dari Qatadah Ibnu Al-Nu'man, salah seorang sahabat besar Rasulullah SAW daripada golongan Ansar, telah berkata, Samiri berasal daripada negeri Samir, Sumaria. Dalam kisah-kisah Islam, baik dari Al-Quran ataupun riwayat-riwayat, Samiri dikisahkan merupakan tokoh yang menyesatkan Bani Israel. Bani Israel diperintahkan oleh Samiri untuk membawa perhiasan emas milik orang-orang Mesir. Lalu Samiri menganjurkan agar perhiasan itu dilemparkan ke dalam api yang telah dinyalakannya dalam suatu lubang
untuk dijadikan patung berbentuk anak lembu. Kemudian mereka melemparkannya dan diikuti pula oleh Samiri. Akhirnya Samiri berhasil membuat berhala anak sapi betina terbuat dari emas. Setelah berhala itu jadi, dikatakannya sebagai Tuhan Bani Israel dan Tuhan Musa. Kejadian tersebut sewaktu Musa menerima wahyu Taurat di Bukit Sinai. Samiri meletakkan bekas jejak kuda malaikat Jibril yang memimpin Musa dan Bani Israel melewati Laut Merah, sehingga bisa mengeluarkan suara jika tertiup angin. Dan kaum Musa, setelah kepergian Musa ke Gunung Tur, membuat dari perhiasan-perhiasan emas mereka anak lembu yang bertubuh dan bersuara. Apakah mereka tidak mengetahui bahwa anak lembu itu tidak dapat berbicara dengan mereka dan tidak dapat pula menunjukkan jalan kepada mereka? Mereka menjadikannya sebagai sembahan. Quran Surat Al-A'raf 148. Ia memiliki ilmu sihir, sebuah ilmu yang ia dipelajari sewaktu berada di Mesir. Belum hilang pula kepercayaannya terhadap kekuatan dewa yang ia yakini, yaitu agama paganisme. Samiri harus mempercayai keesaan Tuhan Musa. Ilmu sihir pagan yang memengaruhi Samiri adalah ajaran yang terdapat di Mesir kuno. Sebuah bukti penting yang mendukung kesimpulan ini adalah bahwa anak sapi emas yang disembah Bani Israel saat Musa berada di Gunung Sinai sebenarnya adalah tiruan dari berhala Mesir, yaitu Hathor dan Afis. Sebelum Musa pergi ke Bukit Sinai, beliau berjanji kepada kaumnya tidak akan meninggalkan mereka lebih 30 hari. Tetapi Nabi Musa tertunda 10 hari karena terpaksa mencukupkan 40 hari puasa. Bani Israel kecewa dengan kelewatan Musa kembali kepada mereka. Ketiadaan Musa membuatkan mereka seolah-olah dalam kegelapan, dan ada antara mereka berpikir keterlaluan dengan menyangka beliau tidak akan kembali lagi. Dalam keadaan tidak menentu itu, seorang ahli sihir dari kalangan mereka bernama Samiri mengambil kesempatan menyebarkan perbuatan syirik. Dia juga mengatakan Musa tersesat dalam mencari Tuhan dan tidak akan kembali. Ketika itu juga, Samiri membuat anak sapi dari emas. Dia memasukkan segumpal tanah bekas dilalui tapak kaki kuda Jibril ketika mengetuai Musa dan pengikutnya menyeberangi Laut Merah. Patung itu dijadikan Samiri bersuara. Menurut cerita, ketika Musa dengan kudanya mau menyeberangi Laut Merah bersama kaumnya, Jibril ada di depan terlebih dulu dengan menaiki kuda betina. Kemudian diikuti kuda jantan yang dinaiki Musa dan pengikutnya. Kemudian Samiri menyeru kepada orang ramai, "Wahai kawan-kawanku, rupanya Musa sudah tidak ada lagi dan tidak ada gunanya kita menyembah Tuhan Musa itu. Sekarang, mari kita sembah anak sapi yang diperbuatkan daripada emas ini. Ia dapat bersuara dan inilah Tuhan kita yang patut disembah." Selepas itu, Musa kembali dan melihat kaumnya menyembah patung anak sapi. Ia marah dengan tindakan Samiri. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Musa kembali kepada kaumnya dengan marah dan bersedih hati. Berkata Musa, "Wahai kaumku, bukankah Tuhanmu menjanjikan kepada kamu suatu janji yang baik? Apakah sudah lama masa berlalu itu bagimu, atau kamu menghendaki supaya kemurkaan Tuhanmu menimpamu? Karena itu kamu melanggar perjanjianmu dengan aku." Musa bertanya Samiri, seperti diceritakan dalam Al-Quran. Berkata Musa, "Apakah yang mendorongmu berbuat demikian, Samiri?" Samiri menjawab, "Aku mengetahui sesuatu yang mereka tidak mengetahuinya. Maka aku ambil segenggam tanah bekas tapak Jibril, lalu aku masukkan dalam patung anak sapi itu. Demikianlah aku menuruti dorongan nafsuku." Musa berkata, "Pergilah kamu, maka sesungguhnya bagimu di dalam kehidupan di dunia ini hanya dapat mengatakan, 'Janganlah menyentuh aku,' dan sesungguhnya bagimu hukuman di akhirat yang kamu sekali-kali tidak dapat menghindarinya, dan lihatlah Tuhanmu itu yang kamu tetap menyembahnya. Sesungguhnya kami akan membakarnya, kemudian kami sungguh-sungguh akan menghamburkannya ke dalam laut berupa abu yang berserakan." Surat Taha ayat 97.
apakah Samiri itu Dajjal Al-Masih? Nabi bersabda, "Wahai manusia, sesungguhnya tidak ada makhluk di muka bumi ini sejak Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam sampai hari kiamat yang fitnahnya lebih besar daripada Dajjal." Hadits riwayat Muslim nomor 2946. Dan selain ini Rasulullah juga mengingatkan para umatnya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta perlindungan dari Dajjal. Doanya berbunyi, "Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku berlindung kepadamu dari azab jahanam dan azab kubur, dari fitnah hidup dan setelah mati, dan dari kejelekan fitnah Masih ad-Dajjal." Hadits riwayat Muslim nomor 588. Muhammad Isa Daud dalam bukunya Dialog dengan Jin Muslim dan Dajjal akan muncul dari kerajaan jin di segitiga Bermuda yang mengatakan bahwa Samiri adalah Dajjal Al-Masihud berdasarkan faktor-faktor teknologi tinggi, lautan tempat kerajaan iblis, fenomena aneh, segitiga Bermuda, ada piramida besar di segitiga Bermuda, UFO yang menurutnya UFO adalah kendaraan Dajjal Daus Bani Nawas. Namun di dalam Al-Quran tidak ada bukti bahwa Samiri adalah Dajjal. Kesimpulannya, berdasarkan dari Al-Quran dan Al-Hadis, meskipun tidak tersurat bahwa Dajjal adalah Samiri, namun karena kemampuan Samiri dapat berbuat sihir, karena belajar daripada penyihir-penyihir Fir'aun, ditambah kemana Samiri diusir oleh Nabi Musa, tidak diceritakan apa dia mati atau bagaimana. Dan di dalam Al-Hadits, Dajjal sanggup menghidupkan orang mati yang ia bunuh, menyembuhkan orang buta, orang sakit lepra, dan akan menghidupkan orang mati, memunculkan kesuburan, membawa sungai, surga dan neraka, memerintahkan langit untuk hujan, maka turunlah hujan, memerintahkan bumi untuk menumbuhkan, maka tumbuhlah tanaman-tanaman. Dia dapat melihat dan mendengar di banyak tempat pada waktu bersamaan, dan dia mempunyai keahlian untuk menipu manusia. Sudah barang tentara Dajjal mempunyai kemampuan sihir dan keilmuan genetika yang bersekutu dengan iblis, dan diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya iblis, Dajjal Al-Masihud ditangguhkan umurnya hingga akhir zaman. Kita lihat Dajjal mempunyai kendaraan keledai yang dapat terbang dan memiliki kekuatan. Satu langkahnya sama dengan 1 mil jaraknya. Keledai tersebut memakan api dan menghembus asap, dapat terbang di atas daratan dan menyeberangi lautan. Kecepatannya seperti awan ditiup oleh angin dan bumi berputar terasa lebih cepat ketika ia berada di angkasa. Sudah barang tentu kendaraan ini mempunyai teknologi yang tinggi. Dalam hal ini keledai hanya makna kiasan saja. Dan jika dilihat penampakan-penampakan atau fenomena seperti hilangnya kapal laut, kapal udara, dan penampakan UFO berada di kawasan segitiga Bermuda, tidak menutup kemungkinan bahwa Dajjal Al-Masihud adalah Samiri atau Musa bin Jufar bersama iblis dan syaitan sekutu membangun kerajaan iblis di kawasan segitiga Bermuda. Dari Jabir radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di lautan. Dari sana dia mengirim pasukannya untuk membuat fitnah, mengacau atau membencanai umat manusia. Maka siapa yang lebih besar membuat bencana, dialah yang lebih besar jasanya, terhormat di kalangan mereka." Hadits riwayat Muslim. Dan persinggahan selanjutnya akan muncul di Khurasan, di antara Syam dan Irak sebagai tempat persinggahan sementara. Tokoh Samiri dan peristiwa terkaitnya menggambarkan bahaya penyimpangan dari ajaran yang benar dan pentingnya keteguhan iman dalam menghadapi godaan. Cerita ini juga mengajarkan bahwa meskipun seseorang mungkin terlihat memegang kuasa atau pengaruh, mereka tetap akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.